hasil mading kami. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahmati Nabila, absen 2. Saya Rizka Melaini Nurudina, absen 30. Saya Muhammad Nur Akbar, absen 20. Saya Ahmad Rasid, absen 1. Saya Tiara Zalia, absen 8. Selamat menyaksikan. Saya akan mempresentasikan mengenai kehidupan politik dari Kerajaan Demak. Yang pertama ada Raja Sultan Abdul Qahir. Raja Sultan Abdul Qahir ini adalah raja pertama pada Sultanan Bima. Raja ini adalah raja yang menggunakan syariat sebagai dasar hukum dan juga mengubah kehidupan tradisional menjadi kehidupan Islam yang dibawakan oleh yang diterima dari kerajaan Goa, tapi tidak menghilangkan nilai-nilai sebelumnya. Maka Raja Abdul Hamid. Raja Abdul Hamid ini memerintah pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Raja ini adalah raja yang berhasil mengatur strategi stabilitas dengan metode reformasi dan diplomasi yang tidak menghilangkan budaya lokal sebelumnya. Yang kedua ada Raja Sultan Ibrahim. Raja Sultan Ibrahim ini memerintah pada abad ke-14 dan raja ini adalah raja yang paling menjaga strategi stabilitas politiknya dan juga tidak mau peran dari bangsa lain untuk mengikuti otoritas dari kesultanannya. Yang keempat ini ada ekspansi wilayah. Nah, ekspansi wilayah ini adalah penaklukan dari Kesultanan Bima atau kekuasaan dari pemerintahan Kerajaan Bima meliputi Pulau Sumbawa dan sekitarnya. Yang kelima ada mahkota. Nah, mahkota ini adalah mahkota legitimasi dari Kerajaan Kesultanan Bima. Mahkota ini adalah mahkota peninggalan kerajaan-kerajaan Sultanan Bima yang dipakai untuk raja-raja penerusnya. Mahkota ini diukir untuk tidak menghilangkan budaya keislaman pada kerajaan Bima, dan juga mahkota ini turun-temurun pada raja dari raja yang sebelumnya ke raja-raja berikutnya yang akan menjadi penerus dari pewaris kerajaan Bima. Sekian, terima kasih dari presentasi saya mengenai kehidupan politik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik dari Kesultanan Bima, dari 3 raja dan dari pemerintahan Raja Abdul Qahir, Raja Abdul Hamid dan juga Abdul Ibrahim, serta ekspansi wilayah dan juga mahkota, kita dapat disimpulkan bahwasannya Kesultanan Bima ini adalah pemerintahan yang tidak ingin mengubah budaya sebelumnya, tetapi ingin merubah stabilitas menjadi lebih baik dan mengikuti sesuai perubahan zaman, serta pada penaklukan wilayah-wilayah tersebut akan diberlakukan secara terus-menerus sehingga keamanan Kesultanan Bima ini semakin baik, dan juga pada legitimasi mahkota politik tersebut akan diturun-temurunkan pada pemerintah yang akan meneruskan warisan dari Kesultanan Bima tersebut. Terima kasih. Presentasikan tentang kehidupan ekonomi Kesultanan Bima. Kerajaan Bima merupakan salah satu kerajaan Islam yang berkembang di bagian timur Indonesia, tepatnya di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Letaknya sangat strategis di kawasan pesisir, memiliki kehidupan ekonomi yang cukup berkembang maju pada masanya. 1. Pertanian. Pertanian menjadi mata pencarian utama, menanam tanaman yang dibudidayakan antara lain padi-padi, jagung, ubi-ubian, dan palawija. Pertanian ini melakukan secara tradisional namun mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi komoditas untuk diperdagangkan daerah lain. 2. Peternakan. Bima terkenal luas daerah dan penghasil kuda Sumbawa. Kuda ini terkenal sangat kuat dan lincah. Banyak peminat dari luar negara. Selain kuda, masyarakat juga memelihara kambing, sapi, dan kerbau. Kerbau berperan besar dalam menunjang perekonomian masyarakat. Di Bima meningkat pesat karena lokasinya dekat dengan laut. Hasil
hasil dari pertanian, peternakan, garam dan tenun diperdagangkan ke berbagai daerah seperti Makassar, Lombok, dan Jawa. Pelabuhan-pelabuhan kecil yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan antar pulau. 4. Perikanan. Sebagai kerajaan pesisir, mata pencahariannya perikanan yaitu sangat penting. Masyarakat menangkap ikan di laut lalu mengolahnya menjadi produk konsumsi lalu dijual ke pasar lokal atau antar wilayah. 5. Kerajinan dan industri. Kerajinan tenun menjadi salah satu ciri khas ekonomi Bima. Tenun tradisional yang dikenal sebagai tembeng goli dibuat dengan cara tradisional dan memiliki motif yang khas. Kesimpulannya, kehidupan ekonomi Kerajaan Bima sangat beragam dan mencakupi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, serta kerajinan. Letak geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya alam menjadi faktor utama yang mendukung kemajuan ekonomi kerajaan ini pada masa lalu. Mempresentasikan kehidupan sosial di Kerajaan Bima. Kehidupan sosial di Kerajaan Bima memiliki struktur sosial yang teratur, dipimpin oleh sultan, diikuti oleh bangsa bicara, bangsawan, ulama, masyarakat biasa, dan Buddha. Agama Islam mulai diakui sebagai agama resmi pada abad ke-16 pada masa Sultan Abdul Qahir dengan praktik ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat. Secara ekonomi, masyarakat Bima mengandalkan pertanian dan perdagangan. Nilai-nilai budaya seperti kesabaran, rasa hormat, dan rasa malu dijunjung tinggi, tercermin dalam tradisi Combo Sampari dan Toho Sara. Kehidupan sehari-hari juga diwarnai oleh aktivitas menenun, belajar agama, dan hidup di rumah panggung dari kayu. Masyarakat Bima hidup dalam tatanan sosial yang terstruktur, berlandaskan Islam, menggantungkan hidup pada pertanian dan perdagangan, serta memelihara nilai dan tradisi leluhur. Menjelaskan tentang kehidupan budaya Tanan Bima. Pertama ada aksara Bojo. Aksara Bojo adalah aksara yang dipengaruhi oleh aksara Jawa kuno, aksara Bali, dan juga Lontara Banten. Aksara ini berkembang pada masa Kesultanan Bima. Digunakan sebagai administrasi kenegaraan atau kerajaan, pendidikan, sastra, dan juga untuk pencatatan sejarah. Sekarang aksara ini sudah dipakai, tetapi ada upaya pelestarian seperti lewat pendidikan, lalu kegiatan kebudayaan, dan juga dokumentasi naskah sejarah atau naskah kuno. Yang kedua ada tari Wurabongi Monca. Tari Wurabongi Monca ini adalah tari yang diciptakan oleh Siti Mariam Salahuddin untuk melestarikan kebudayaan Kesultanan Bima, juga untuk menyambut tamu-tamu kehormatan. Tari ini sendiri ditarikan oleh remaja-remaja putri dengan tarian yang gemulai dan juga anggun. Tari ini juga menjadi destinasi menarik sendiri untuk pariwisata kebudayaan Kesultanan Bima. Yang ketiga ada rimpu. Rimpu merupakan pakaian tradisional wanita khas masyarakat Mojo atau masyarakat Bima yang terbuat dari kain sarung yang bernama tembeng goli. Rimpu sendiri memiliki dua bentuk utama. Yang pertama ada rimpu colo. Rimpu colo ini digunakan oleh wanita yang sudah dewasa. Satu kain untuk menutupi tubuh dan satu kain lainnya untuk menutupi kepala kecuali bagian wajah. Yang kedua ada rimpu pida. Rimpu pida ini digunakan oleh gadis-gadis yang belum menikah. Rimpu pida ini satu kain digunakan ke seluruh tubuh termasuk ke bagian kepala dan juga wajah kecuali bagian mata. Rimpu ini selain sebagai warisan budaya juga memiliki nilai akulturasi antara budaya lokal masyarakat Bima dan juga ajaran Islam. Tradisi melilit kain itu sendiri dari tradisi lokal masyarakat Mojo, sedangkan ajaran Islam mengajarkan berpakaian menutup aurat. Jadi baju rimpo sendiri ini konsepnya mirip seperti hijab atau niqab. Nah, selanjutnya yang keempat ada upacara Hanta Wapua. Upacara Hanta Wapua ini upacara
dilakukan pada tanggal 1 Rabiul Awal 1700 Hijriah atau 15 Rabiul Awal 1070 Hijriah atau 1 Oktober 1659 Masehi pada masa Kesultanan Abdul Qadir Sirajuddin. Upacara ini juga meliputi iring-iringan umalige yang dilakukan oleh 44 pria dan juga zikir molu. Yang terakhir atau yang kelima adalah Umalenge. Umalenge ini merupakan bangunan khas masyarakat Bojo terutama di wilayah Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Umalenge sendiri artinya uma yaitu rumah, lengge merujuk pada bangunan tinggi mengerucut. Untuk konstruksi bangunan ini sendiri terbuat dari bahan-bahan alami seperti alang-alang, kayu-kayu dan juga bambu. Rumahnya dibentuk seperti panggung tinggi ini supaya dan juga atapnya terbuat dari alang-alang supaya tahan terhadap angin kencang dan juga gempa bumi. Selain untuk tempat tinggal, Umalenge ini juga dapat digunakan untuk lubuk padi dan juga penyimpanan hasil panen lainnya. Sekian penjelasan tentang kehidupan budaya Kesultanan Bima dari saya ucapkan terima kasih. Nah, 10.6 absen 30. Kesimpulannya dari kehidupan budaya Kesultanan Bima, Kesultanan Bima ini memberikan banyak warisan kebudayaan ya, termasuk contohnya seperti aksara Jo, tari pura budi monca, lalu ada ribu dan juga upacara Hantawa Bua serta rumah adat Lengge ini. Semua warisan budaya ini mengandung kearifan lokal dan juga identitas budaya, juga unsur keagamaan dan kesopanan yang harus kita lestarikan bersama. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.